Masadirul tasyri'i fi hadzal ahdi. Beberapa sumber syariat pada masa ini, pada masa Rasulullah. Sumber rujukan hukum ketika ada persoalan atau sesuatu pada masa Rasulullah. Kana li tasyri'i fi adir rasuli masdarani. Bahwasanya sumber syariat pada masa Rasulullah itu ada dua. Apa saja? Number one, al-wahyul ilahi. Wa number two, ijtihadur rasuli nafsihi. Jadi sumber syariat pada masa Rasulullah yang pertama adalah wahyu ilahi, yang kedua adalah ijtihad Rasulullah. Dari kedua sumber ini nanti mempunyai atau ada prosesnya masing-masing yang berbeda. Sekarang yang pertama, faidha qara'a ma yaqtadi tasyri'an min khusumatin aw waqi'atin aw su'alin aw istifta'in aw hawlahu ila rasulihi bi ayatin aw ayatin fiha hukmu ma urida ma'rifata hukmihi. Nah, ketika ada suatu perkara yang menuntut untuk disyariatkan atau dihukumi syariat, perkara yang sebelumnya itu urung enek hukume, jek bebas, jek free, tapi ada tuntutan perkara ini harus diberi hukum, ditentukan, dilegalisasikan syariatnya. Bagaimana itu? Auhallahu ila rasuli bi ayatin aw ayatin fiha hukmu ma urida ma'rifata hukmi. Maka Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah, wahyu yang berupa satu ayat atau beberapa ayat yang di dalamnya menjelaskan hukum sesuatu yang ingin diketahui hukumnya. Umpama kok ada sesuatu tentang sholat, sesuatu tentang zakat, ada perselisihan antar sahabat, atau ada kejadian yang lain yang itu belum ada ketentuan hukumnya, orang enek hukumnya iki piye, iki wajib, iki sunah, iki haram atau bagaimana. Nah, maka hal itu ditanyakan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menunggu wahyu. Turunlah wahyu satu atau dua ayat. Yang mana wahyu tadi isinya apa? Ya tentang hukum sesuatu yang ditanyakan tadi, atau sesuatu yang lagi hit, ya, yang update saat itu. Turunlah ayat tentang sholat, turunlah ayat tentang warisan, tentang zakat, tentang perselisihan seperti itu. Setelah turun, bagaimana tindakan Rasulullah atau apa yang dilakukan Rasulullah? Wabalagha ar-rasulu al-muslimina ma'auha ilaihi wa kana qanunan wajiban itibau. Kemudian Rasul menyampaikan wahyu tadi kepada kaum muslimin, dan itu menjadi undang-undang yang wajib untuk diikuti. Contoh sebelumnya itu Homer itu kan belum ada larangan. Setelah ada dampak negatif dari Homer, seset langsung turun ayat yang mengharamkan tentang Homer. Setelah turun ayat, maka ayat tadi disampaikan kepada kaum muslimin dan itu menjadi undang-undang wajib. Kok di situ diharamkan Homer, maka bagi kaum muslimin wajib untuk menjauhi, wajib untuk mengikuti hukum keharaman tadi. Itu proses yang pertama. Sekarang yang kedua,
Wa idza qara'a ma tasyri'an wa lam yuhillahu ila rasuli bi ayatin tubayyinu hukma ijtahada rasulu fi ta'arufil hukmi. Ada perkara yang menuntut untuk di syariat itu menghukumi, dilegalisasikan. Kalau yang pertama kan enek perkara soalan wahyu turun, beres, masalah selesai. Nah ternyata di sini Allah tidak memberikan wahyu. Nah. Terus bagaimana? Tidak ada wahyu yang menjelaskan tentang hukum itu. Ijtihadar Rasulu fi ta'arufil hukmi. Maka Rasulullah beristihad dalam mengetahui hukum, dalam menjelaskan hukum. Menggali hukum. Setelah itu wama adahu ilahi istihadu qadabi au afta au ajaba anis su'ali awil istifta'i. Setelah dilaksanakan istihad, hasilnya adalah untuk memutuskan suatu perselisihan. Kan ada kalanya persoalan itu tentang perselisihan. Terus Rasul turun tangan beristihad. Tentunya dalam beristihad itu kepalanya diangkat, tidak diletakkan di meja, sehingga sampai ketiduran. Nah. Beristihad dalam menentukan hukum. Nah, hasilnya ini ya sama seperti Al-Quran tadi, digunakan untuk memutuskan, digunakan untuk menjawab persoalan atau memenuhi permintaan fatwa. Wa kana ma sadara an ijtihadi qanunan wajiban ittibahu ma qanunil wahyi ilahi. Apa yang dihasilkan dari istihad Nabi itu menjadi undang-undang yang wajib untuk diikuti, bersamaan juga dengan wahyu ilahi. Berarti hasil istihadnya Nabi juga wajib diikuti, termasuk juga yang awal tadi wahyu ilahi. Makanya sumber syariat pada masa Rasulullah itu ada dua, wahyu ilahi dan istihadnya Rasulullah. Titik. Wamin tatabu'i atau waman tataba'a ayatil ahkami alati waradat fil Qur'ani wa ma rawahul mufassiruna min sahabi nuzuli kulli ayatin minha yatabayanu anna kulla hukmin qur'aniyin innama syuri'a li hadsin iqtadu tasyri'ahu. Nah, dari kita mengikuti, dari kita mempelajari ayat-ayat tentang hukum yang ada di dalam Al-Qur'an dan apa yang diriwayatkan oleh ahli tafsir yang berupa asbabun nuzul setiap ayat. Nah, setelah kita mempelajari ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran kan ada ayat-ayat yang menerangkan berbagai hukum dan beserta penjelasan para ahli tafsir, penjelasan asbabun nuzul ayat ini, ayat ini, ayat ini. Kita tahu seperti itu, maka yatabayanu anna kulla hukmin qur'aniyin innama syuri'a li hadsin iqtadu tasyri'ahu. Maka adanya setiap hukum di dalam Al-Qur'an itu disyariatkan atau ditentukan karena adanya suatu perkara yang menuntut untuk dihukumi syariat. Kan dalam tafsir itu kan ada diterangkan asbabun nuzulnya masing-masing. Kalau kita buka itu, kita pelajari itu, akan tahu, oh kenapa kok dulu diwajibkan ini, kenapa kok warisan itu bagiannya segini, kenapa kok zakat itu segini, kenapa kok arak itu homer itu haram. Ini yang menjelaskan para ahli tafsir.
Kita tinggal apa ya? Tinggal mempelajarinya, tinggal menikmati. Ibarat minum mie instan, tinggal seduh. Kayak mie gelas itu ya, tinggal seduh. Enak tuh ya. Ora usah mikir golek tepung, ora usah mikir nyelepe piye, ora usah mikir kemasannya piye. Wis ada sebagian mikir. Nah, kita tinggal menikmati. Nah, kalau menikmati ya kok gek ngeyel lah sik. Kakean komen. Nah, tetap kita itu mengikuti dasarnya itu Al-Qur'an hadis. Cuma kalau kita langsung ke sana tanpa kita mendapatkan referensi dari para ulama, dari para ahli mustahid, dari kitab-kitab lain, akankah pikiran kita langsung bisa memahami? Kan belum tentu. Wong dalam kita mempelajari terjemah Al-Qur'an saja wis nyoto-nyoto iku bahasa Indonesia. Kadang ijek bingung kok, ya ta? Kadang ijek janggal ki maksudnya piye to? Sehingga di mustolah itu diterangkan hormatu riwayatihi bil makna, haram meriwayatkan Al-Qur'an dengan makna. Saman ngulang TPQ, ayo anak-anak kita ngaji surat Al-Fatihah tapi pakai bahasa Indonesia ya, dengan menyebut nama Allah. Maca bismillah ganti ngono. Nah itu enggak boleh. Kecuali kalau sari tilawah. Sari tilawah itu ya Al-Qur'annya dibaca terus diterjemahkan atau dimaknani, diartikan seperti itu. Ini enggak apa. Tapi nek ngulang ngaji atau bahkan salatnya nganggo bahasa Indonesia ya, itu batal malahan kok ya. Itu enggak boleh. Hormatu riwayat bil makna. Nek ngriwayatno ya langsung dengan lafadznya apa yang ada itu. Kalau itu kan baku. Saman ngaji nang ndi wae Fatihah tulisannya ya kuwi. Nah itu. Sekarang dibaca bersama-sama mulai masodir beserta penjelasan sesuai kefahaman masing-masing.